Selamat siang Ibu, apa kabarnya sekarang? Baik, alhamdulillah. Iya. Gimana nih perkembangan di sekolah, di kelas terutamanya di kelas 1 Ibu? Bisa Sebetulnya, dibicarakan? ya sebetulnya sih untuk tahun ini pembelajaran di kelas 1 banyak masalah. Terlalu hiper gimana ya? Ada berapa orang Bu? Jadi dari anak 41 itu yang mungkin seperti yang di luar anak-anak yang lain gitu. Seperti tadi yang manja, terus siapa yang hiper gitu. Mungkin ada lagi yang lain seperti Ada, sepertinya begini. Dari pertama si anak laki-laki terutama ya, emang sih jadi anak tersebut biasa-biasa aja masuk ke sekolah. Tapi ternyata ada anak yang terlalu satu bangku, namanya kalau nggak salah Agung sama Nopal. Iya, Iya. Nopal juga besar badannya, dan memang kalau dia dari keturunan ya itu lebih apa, tidak akan seperti itu, tapi itu mah terlalu hiper. Jadi yang lain belajar juga dia mau kemana, tapi dia juga belajar mah seperti biasa. Sampaikan kalau saya misalkan memperhatikan yang ini, dia itu guling-guling di teras, di bawah di lantai, guling-guling. Tuh yang sama bertiga itu Agung, Nopal, sama Dapa. Jadi berguling-guling bermain itu sebetulnya nama cuma berguling-guling di lantai. Aduh ini gimana? Apalagi pada suatu waktu mah suka ada yang nangis. Ini kenapa? Ini Bu, si Nopal. Ini Bu, si Dapa gitu aja ya. Ternyata saya teliti si Nopal, Dapa sama Agung tadinya satu PAUD. Oh, satu sekolah asalnya. Satu sekolah asalnya. Di PAUD. Ternyata saya komunikasi sama orang tuanya, komunikasi sama tadinya guru PAUD-nya. Ternyata emang itu yang bertiga di PAUD juga begitu. Jadi si anak itu hiper gitu ya. Yang Nopal itu karena kelihatannya emang agak cerdas juga, saya jadikan KM, ketua kelas. Jadi saya arahkan supaya dia tidak bermainnya berlebihan. Jadi begini, saya arahkan itu nanti Nopal ini kan ketua kelas, ibu jadikan ketua kelas ya. Jadi Nopal itu nggak boleh bermain berlebihan, nggak boleh nakal sama yang lain. Justru kalau ada orang lain yang nakal, harus Nopal yang mengatasinya ya. Gitu diarahkan. Ternyata itu lama sekali prosesnya, terutama yang 3 itu. Bangkunya juga sama, mau di situ semuanya. Saya pindahkan gitunya. Nggak mau Bu, nggak mau dipindahkan katanya. Jadi nggak mau dipisah gitu. Yang bertiga itu nggak mau dipisah. Yang emang yang satu man dapat sudah bisa dipisahkan. Kebetulan kelasnya jadi penuh, saya jadi tidak bisa memisahkan si anak untuk sendiri gitu. Tapi kalau suatu waktu tidak ada yang sekolah, ada bangku yang kosong, saya pisahkan tuh. Dapa dipisahkan, Nopa juga dipisahkan sama Agung. Emang berkurang sih sekarang ya, berkurang, tapi kan besoknya bergabung lagi gitu. Jadi Dapa juga begini. Kalau yang lain mah Agung sama Nopa itu cuma dalam bermain berlebihan ya. Tapi biasa saja belajarnya. Biasa itu mah. Seperti anak yang lain. Ya normal lah. Normal. Tapi ternyata yang namanya Dapa, dia itu jadi suka gimana? Kalau pada waktu-waktu orang lain menulis, dia juga ayo kita nulis, Dapa ya. Iya, iya sih sebetulnya kurang jelas dia. Ya ini Dapa nulisnya di sini ya. Ini pensilnya. Yo, gimana cara memegang pensil yang baik? Kan sudah ibu ajarkan gitu ya. Jadi dia pensil juga harus dimasukkan sama saya, sama guru gitu. Jadi cuek aja, tidak mau memegang pensil, tidak mau menulis, tidak mau membuka buku. Aduh,
saya punya pikiran begini, kan ada apa, papan tulis digital seperti HP kan itu ya. Ya. Apa bisa ya Cinta, mungkin karena HP mam dia mau gitu. Dapat ibu ini punya HP gitu ya, disebutkan. Gimana kalau nulisnya di sini ya? Nah lihat, coba nulis ini telur gitu ya. Ibu nulis telur dulu ya. Nanti dapat ikutin telur yang ibu tulis yang banyak, yang penuh. Dia sepertinya agak minat tuh, sedikit aja. Ini dipegang pensilnya, ditulis, cuma nulis apa saja, tapi mukanya kemana? Oh, jadi tidak konsen, tidak fokus. Aduh, tapi udah ada minat tuh untuk memegang pensil, udah ada minat untuk coret-coret lah. Bu, sudah gitu. Ternyata masih seperti gimana sih, arahan yang nggak jelas gitu ya. Aduh, gimana? Saya laporkan ke ibunya di WA kan. Tapi sama ibunya tiap hari komunikasi. Setiap hari. Iya, setiap hari. Tapi ibunya itu suka menganterin? Suka, malah ditungguin. Katanya kasihan, takut ada yang gimana gitu sama anaknya, ditungguin. Jadi gini, suatu hari ada pembelajaran guru yang lain, berarti saya bebas. Mau begini caranya, mau diambil aja dapat mah, supaya belajar sendiri gitu. Saya ajak ke kantor, belajar di kantor. Jadi belajar di di papan tulis digital tadi. Ya, dapat gini ya. Jadi itu selalu diperhatikan terus. Jadi 100% memperhatikan dapat. Karena kan sendiri kan. Dapat ini tulis ya seperti ini, coba gimana. Jadi dipegangin aja sama saya. Ini nulisnya apa ini? Telur sana. Ya, nih lihat pagar, kita bikin pagar ya, kita bikin. Jadi dipegang sama saya juga, tetap mukamu kemana aja gitu. Jadi saya juga gimana tuh. Itu dari diskusi kita hari ini, Ibu akan meningkatkan kompetensi dalam pengembangan siswa seperti apa nanti ke depan untuk tahap observasi kita nih? Ya sebetulnya begini, saya nanti saya komunikasi sama kepala sekolah, sama guru yang lain juga. Gimana saya kalau mengambil tindakan seperti ini, setujui enggak gitu? Apa udah ya sebetulnya? Gini Pak, saya punya cara. Bagaimana kalau ibunya dapat itu kan tiap hari ke sekolah. Jadi solusinya ibunya dapat itu supaya dapat mau belajar, tidak mengganggu orang lain. Sama ibunya aja, jadi otomatis diperhatikan 100% sama ibunya. Jadi ikut ke dalam kelas, belajar seperti biasa. Guru saya mah belajar mengajar gitu aja. Nah kalau dapat, jadi diperhatikan 100% sama ibunya gitu. Jadi belajarnya sama ibunya, tapi memperhatikan saya gitu, guru gitu. Ternyata udah dilakukan, dikasih solusi seperti itu, Bapak kepala sekolah menyetujui, guru yang lain juga ya boleh gitu ya, kalau berusaha nggak apa-apa gitu. Ternyata ibunya malah disiksa di kelas, ya, sampai menangis. Saya juga nggak tega, jadi disuruh keluar aja, dia jadi menyuruh keluar ibunya tuh. Ya udah Bu, keluar aja. Saya kasihan sama ibu, sampai nangis dok. Ini rambutnya kerudungnya diambil, dipegang gitu, disiksa aja sama bapak ibunya. Ya udah begini aja. Ini kan sekedar berusaha kita, ternyata malah ibu saya kasihan sama ibu. Udah aja lah, biar saya aja yang nanti fokus. Nah, ternyata si anak tersebut mungkin sudah ada keinginan untuk belajar, udah punya keinginan untuk memperhatikan guru, komunikasi sama guru. Iya. Saya lanjut aja belajar. Kebetulan belajar saya mengajar tentang apa ya itu kalau pas salah. Jadi ada gambar, saya simpan di pinggir-pinggir dinding, ya. Di anak-anak juga tahu. Nah di depan
saya untuk memasangkan gambar dengan kata yang ada di depan. Ternyata tuh dapat, siapa yang mau ke depan, siapa yang mau mengambil yang sesuai simbol yang ke depan. Ternyata dia acungkan tangannya, saya Bu, ya boleh dapat ke depan. Lebih aktif dia. Ya justru alhamdulillah sudah, berarti dia sudah memperhatikan saya, sudah ada komunikasi gitu ya. Iya. Iya ke depan. Ini kalau ini gambarnya yang mana ya? Ini Bu. Ternyata ambil gambar. Ini Bu. Berarti udah ada perkembangan. Iya. Ternyata pada waktu itu dia tidak nyaman dengan ada ibunya. Dia juga mau berusaha mungkin untuk komunikasi sama guru lah, udah memperhatikan gitu. Iya. Udah ada perubahan. Ada perubahan. Pas begitu, ini yang nomor 4, siapa yang berubah? Dia acungkan tangan lagi. Saya Bu, ya coba ke depan. Saya dengan senang hati dan saya kasih kesempatan gitu ya untuk ke depan. Ke depan lagi, ini Bu gambarnya. Yang ini walaupun salah, saya akui jempol. Maksudnya ada perubahan gitu. Ternyata hari berikutnya kalau istirahat suka menjemput ke kantor. Kalau masuk, kalau mau masuk tuh, Bu, plus, ya, menjemput ke kantor. Dan lagi ada untuk pulang kan suka disiapkan ke depan. Bu, saya yang siapin ke depan. Oh gitu. Iya. Berarti alhamdulillah sudah ada perubahan. Iya. Jadi berarti ke depan mah Ibu mau menerapkan apa tadi? Gambar ya? Iya, menerapkan pembelajaran cara memasangkan gambar yang sesuai dengan, misalkan ini kata ayam, coba cari gambar ayam di mana, misalkan gitu ya. Ini Bu gambar ayam, ayo pasangkan, betul enggak? Betul. Jadi siapa itu paling semangat? Alhamdulillah. Kalau sekolahnya tiap hari hadir ya semua. Hadir walaupun ya memang ibunya kalau komunikasi suka sedih, suka menangis, nggak apa-apa Bu, kita berusaha aja gitu. Iya, luar biasa sekali Ibu untuk komunikasi kali ini. Mungkin Ibu nanti saya insya Allah akan mengobservasi Ibu ke kelas dan juga mungkin untuk kesempatan yang lain hari kita Ibu dengan saya sendiri akan mengobservasi langsung pembelajaran Ibu yang tadi yang diinginkan Ibu adalah dengan menerapkan gambar ya Bu, dan kata-katanya di gambar itu untuk merubah pembelajaran lebih baik gitu Bu ya. Jadi memasangkan gambar dengan kata atau gambar dengan kalimat atau misalkan bilangan dengan kata atau bilangan dengan kalimat gitu. Jadi alhamdulillah kebetulan sekarang saya udah bikin gambar pohon di depan. Itu saya nanti akan diusahakan memanfaatkan gambar pohon tersebut di depan dengan pembelajaran selanjutnya gitu. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih Bu untuk percakapan kali ini. Nanti mungkin besok atau juga nanti saya akan ke kelas Ibu. Terima kasih Bu. Selamat siang. Terima kasih Pak.
Nah, setelah observasi tadi, tadi dengan ide-ide gambar, mungkin ibu punya ada ide apa nih dengan selain ide gambar tadi, dengan diberikan kepada anak, mungkin dari teori ibu mengajar tadi, mungkin ibu punya ide apa lagi nih? Dalam pembelajaran tadi itu kan ide saya sendiri ya. Ya maksudnya ide yang tadi aku punya 3 pohon. Pohon itu kan ada pohon bilangan, pohon gambar, dan pohon kata. Nah, dari pohon ketiga itu disatukan menjadi satu, yaitu Pancasila. Pancasila berarti dari angkanya itu adalah nomor 1, Pancasila ke-1, ke-2 sampai ke-5, lalu gambarnya itu simbol dari Pancasila ke-1 sampai ke-5, dan bunyinya juga tadi ditulis di pohon yang lain, yang pohon kata, bunyi dari Pancasila ke-1 sampai ke-5. Kebetulan dari situ juga dilihat anak memasangkan gambar dan bunyi dari yang tadi kita ajarkan itu, yang tadi saya ajarkan itu, misalkan nomor 1 sampai 5 itu awal katanya saja seperti ketuhanan yang Maha Esa, lalu ditulis sama anak, Ya, betul. lalu dipasangkan ke simbol, ke gambar. Jadi apa anak itu masih ingat yang dimainkan tadi di depan itu? Oh iya. Iya, begitu. Ya, itu bagus sekali Bu dengan metode gambar ya. Tadi Iya. seperti saya lihat. Nah, mungkin untuk ke depan Ibu ada supaya seperti itu lagi aktifnya anak-anak, ada dalam pemikiran Ibu mungkin ide-ide Ada. seperti apa coba? Ada. Kedepannya itu tadi kan kalau tematik itu semua materi bisa digabungkan diajarkannya ya. Ya. Nah, nanti ada ide lagi dalam SBDP, yaitu si anak menggambar dari simbol tadi, lalu ditempel-tempel pakai lem, pakai kertas, atau pakai biji-bijian ke gambar tersebut. Oh, Jadi ya, iya, ke SBDP. SBDP, mata Iya. pelajaran SBDP. Iya. Selain SPDP mungkin punya ide untuk pelajaran yang lainnya, Ibu? Itu juga tadi kan matematikanya kan udah ada ya. Ya. Dari angka 1 sampai 5. Terus bunyinya juga itu kan kata, berarti bahasa Indonesia aja juga ya. PKN Ketuhanan Yang Maha Esa itu kan kata disatukan menjadi beberapa kata menjadi kalimat. Itu kan bahasa Indonesia. Lanjut ke PKN. Kan Pancasila itu ada di PKN gitu. Jadi SBDP-nya juga selanjutnya tadi juga mau diberikan kepada siswa itu menempel ya, dari gambar tadi tersebut ditempel sama kertas, disobek-sobek pakai lem atau pakai biji-bijian gitu. Jadi ke SBDP. Jadi semuanya bisa. Tapi di itu juga ada kata ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalau dijelaskan ketuhanan yang Maha Esa itu juga menyangkut PKI gitu. Jadi semua materi atau semua pembelajaran ada di situ. Jadi sudah mencakup semua. Mencakup semuanya gitu. Nah, menarik sekali nih tadi Ibu. Rencana Ibu nih untuk menerapkan yang tadi, metode yang tadi, dengan metode pelajaran SPDP akan mencakup seluruh mata pelajaran. Itu rencana kapan nih untuk Insya Allah rencana untuk Ibu? hari-hari berikutnya gitu, ke depan. Ya mungkin 1 minggu ke depan gitu ya. Iya. 2 minggu ke depan. Terus selain itu ada rekan Ibu yang bisa membantu mungkin dalam persiapannya, siapa gitu, atau Bisa juga bisa. dari pihak sekolah? Iya, bisa. Itu ada pihak Ada. yang bisa membantunya? Iya, bisa. Ada. Oh, ada ya, mohon. Terus setelah Ibu melaksanakan pembelajaran tersebut, nah target Ibu nih untuk murid-murid Ibu setelah Ibu memberikan sebuah metode pembelajaran seperti itu, target Ibu apa nih untuk anak-anak Ibu?
untuk murid-murid ibu tadi? Ya pertama tujuannya dalam bahasa Indonesia kan nanti dijelaskan seperti kata ketuhanan yang Maha Esa, disebutkan ada berapa huruf. Berarti anak bisa menyebutkan huruf-huruf yang ada di kata ketuhanan. Lalu huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokalnya ada berapa, si anak sudah tahu, dapat memisahkan mana huruf vokalnya dan mana juga konsonannya. Lalu selanjutnya dalam bahasa Indonesia nih ya. Lalu suku kata ketuhanan, ada berapa suku kata. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam matematika. Misalkan dari ketuhanan itu ada berapa huruf? Misalkan ada 10 huruf, misalkan begitu ya. Lalu diambil sama huruf vokal. Misalkan huruf vokalnya ada berapa? Ada 4. Berarti 10 diambil 4. Nanti jumlahnya berapa begitu. Itu dalam matematika. Dalam PAI misalkan ya. Jadi si anak itu supaya bisa berhitung dalam matematika tadi ya, sudah jadi pengurangan ya sini ya. Dari semua kata huruf yang ada di situ dikurangi huruf vokal, jadi sisanya huruf konsonan. Itu kan dalam matematika. Jadi si anak bisa pengurangan. Lalu si anak ditunjuk ini ada berapa suku kata. Berarti si anak sudah menunjukkan ketuhanan, ada sekian suku kata itu dalam bahasa Indonesia. Lalu ketuhanan, apa itu arti ketuhanan? Ketuhanan itu Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan manusia dan seisinya. Itu masuk ke PAI ya. Lalu selanjutnya saya juga punya keinginan kan dalam porseni suka diadakan calistung. Jadi untuk menerapkan huruf tegak bersambung, si ketuhanan itu, kata ketuhanan diajarkan bagaimana cara menulis huruf tegak bersambungnya. Jadi itu juga masih dalam bahasa Indonesia gitu. Luar biasa sekali, semoga ya Ibu bisa merealisasikannya cita-cita Ibu atau juga keinginan metode pembelajaran yang Ibu terapkan nanti di 1 minggu ke depan ya Bu ya, mungkin Ya, rencana Ibu tadi. Insya Allah. Nah terakhir mungkin dari pembicaraan kali ini apa yang Ibu rasakan sekarang? Alhamdulillah, jadi saya masih semangat walaupun sebentar lagi pensiun ya. Oh gitu Ibu. Ya, sebentar lagi pensiun, masih semangat mengajar anak-anak untuk bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung, juga bisa mengeluarkan ide-ide yang cemerlang dari anak tersebut ya. Luar biasa. Jadi sebetulnya juga saya harapkan pembelajaran mohon dibantu sama, atau mungkin itu kekurangan dari saya apa, mohon Bapak jelaskan dalam mengajar tadi dan tujuan-tujuan seperti tadi gitu. Ya cukup mungkin Bu, cuma ya cukup sekian. Mudah-mudahan Ibu dengan cita-cita Ibu, walaupun Ibu mau pensiun tapi dengan semangatnya Ibu yang luar biasa, dan semoga mencetak generasi bangsa kedepannya itu generasi emas ya Bu ya. Iya. Supaya kelas 1 lebih kreatif dan ya yang diharapkan oleh nusa dan bangsa Bu ya. Amin. Terima kasih sudah bisa berkomunikasi dengan saya. Ya, Semoga Ibu sehat selalu ya Bu ya. amin. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.